my channel, bertemu dengan saya Agi Adrian. Kali ini saya akan bahas sebuah produk yang sudah lama beredar di pasar Indonesia ya. Produk ini sudah bisa kalian temui di online store, yaitu Mi Band 4 guys. Ini adalah versi non-FNC Indonesia version, udah digaransi di Indonesia, dan ini udah dibawa langsung oleh Tam ya guys ya, di Mi Store-nya. Produk ini saya beli di harga Rp450.000. Kalau kalian beli versi China-nya, itu harganya sekitar beda 100.000 guys, di 350 ribuan. Nah, saya beli produk ini karena udah garansi di Indonesia dan menggunakan aset dari Xiaomi sendiri ya guys ya. Jadi kalau kenapa-kenapa produknya saya bisa langsung klaim. Lalu produk ini sendiri guys, itu udah launching cukup lama ya. Pertama launching secara global di Juni 2019. Masuk Indonesia secara resminya di Oktober 2019. Gak lama lagi nih guys, ini akan ada launching Redmi Band 5 nya ya. So menurut saya, apakah saya menyesal membeli produk ini di tahun 2020? Nah, sebelum saya jawab pertanyaan itu, ada baiknya saya review dulu produknya dan unboxing untuk kalian semua. Lihat di video ini. Yuk! Nah guys, ini sekarang adalah penampakan dari boxnya Mi Band 4 atau Mi Smart Band 4 yang telah dirilis di Indonesia versi global ya guys, non NFC, dan udah ada logo stiker Tam-nya. Jadi ini adalah produk asli Indonesia guys, sehingga keamanan garansinya sudah bisa diklaim di Indonesia. Seperti ini guys tampilan boxnya. Nah, untuk keterangan di depannya ini telah dilengkapi dengan color touchscreen. Terus ketahanan airnya sampai 5 ATM, itu 50 meter ya guys ya. Lalu ada message view, dan ketahanan baterai diklaim sampai dengan 20 hari. Hanya saja ini mungkin untuk kondisi yang standby dan jarang penggunaan. Seperti ini boxnya ya guys ya. Dan dari sampingnya ada color touchscreen, notification display, sleep and step auto monitoring. Tampilan box belakangnya kalian bisa cek di sini, compatible untuk smartphone, Android dan iOS ya guys ya. Lalu dari sampingnya sendiri ada, oh ini dia, 5 ATM water resistant, 50 meter, various exercise modes, dan yang terakhir ada heart rate monitoring. Jadi ini boxnya. Nah, langsung kita unboxing ya guys ya. Seperti biasa, bisa unboxing kita guys. Nah, ini dia. Lalu ini masih segel ya guys ya. Oke, nice. Dan kita buka aja si penampakan boxnya seperti apa. Oke, sudah terbuka. Oke, kita bisa tarik perlahan. Iya. Ini guys, setelah keluar dari kotaknya, Mi Band 4 nya sendiri ini kosong. Coba kita buka ini. Oh, ini nggak bisa dari sini. Oh, ini guys, buku manual ya ini ya. Kita letak lagi dulu aja. Di atas ini apa ini? Oh, ini chargernya nih guys. Ini dia. Nah, nanti si Mi Band-nya sendiri kalau mau charging, kalian buka dari strapnya itu dan masukin ke sini. Nah, ini bisa dikonektor sama kita punya kepala charger universal ya. Oke. Nah, Mi Band 4. Sekarang kita buka dia dari plastiknya nih guys. Oh, kuat juga nih plastiknya. Oke. Nah, ini dia tampilan dari Mi Band 4 versi global yang dirilis di Indonesia ya. Seperti ini. Strapnya lentur. Sekarang kita open. Dia ada clip on nih guys. Iya, clip on ini. Nah, kenceng ya. Jadi kalau misalnya udah terpasang, kayaknya bakal stay di tangan kita karena dia sangat kuat di sini guys. Agak susah lepasinnya. Oke, ini dia tampilan dari Mi Band 4.
Nah guys, sebelum kita menggunakan si Mi Band 4 nya, ada baiknya kita cas dulu ya. Jadi kalian yang melepaskannya di pop up sebelah sini, nanti dia akan otomatis terlepas ini guys. Dan langsung kita ambil casannya yang kita temukan dalam box yang ini. Dan kita pairing yang sudut sini dengan bagian di sini guys. Jadi kita matchkan dan kita tekan dulu. Oke, begitu dia udah terpasang, kita akan cas dulu dan melihat berapa lama sih waktu pengecasannya dari 0 sampai full ya guys ya. Nah guys, untuk pengisiannya dari 0 sampai 100% itu membutuhkan waktu sekitar 2 jaman. Ini sudah terisi penuh dan sekarang kita akan melepaskannya kembali ya guys ya. Cukup dengan seperti ini, dia udah terlepas. Lalu kita akan mengambil bandnya yang ini. Pemasangannya itu cukup simple, kita tinggal slide in di satu sisi dan kemudian kita push satu lagi guys. Nah, dia udah langsung klop dan langsung udah bisa digunakan. Untuk pemakaian pertama kita harus pairing ya dengan handphone kita. Di handphonenya kita harus menginstal yang namanya Mi Fit guys. Ini adalah Redmi Note 7. Kita akan cari langsung aplikasi Mi Fit nya. Ini dia. Oke, kita entering data dulu ya guys ya. Nah, sebelum kita bisa menggunakan Mi Band 4 ini, itu untuk menyalakannya kita tinggal touch di sini aja, nanti akan muncul notifikasi minta pair guys. Nah, di aplikasi Mi Fit nya sendiri kita harus tekan tombol plus di sini. Kemudian kita akan pilih yang namanya band. Yang ini guys, band. After you pair the device, oke, kita klik agree aja. Access to the location, kita klik got it. Mi Fit, oke. Bluetooth off, kita mesti aktifkan dulu. Nah, Bluetoothnya sudah on. Kita turn on di sini. Kita akan searching. Nah, si Mi Band 4 nya juga harus diaktifin ya guys ya. Keep the band close to your phone. Confirm on the band. Nah, ini kita udah pairing ya. Confirm, kita klik OK di sini. Oke. Nah, Mi Band 4 nya sudah oke guys. Pair successful. Restoring band settings. Jadi begitu kalian beli ini, otomatis dia akan mengupdate aplikasi OS-nya yang terbaru ya guys. Nah, ini kita hanya bisa menunggu saja sampai proses aplikasinya ini sudah terupdate seutuhnya. Nah, ini udah ada aplikasi native update successful guys. Not charge after pairing. Nah, ini informasi yang ditampilkan di smartphone kita untuk Mi Band-nya sendiri. Untuk baterainya itu masih 99% guys. Dari saat kita menghidupkannya sampai selesai update itu cuma makan 1% baterai ya. Nah, ini guys tampilan untuk online band display. Kita bisa pilih beberapa varian yang ada di sini ya guys ya. Ini sih menurut saya sih sudah cukup banyak pilihannya, tergantung dengan yang mana yang kalian sukai. Kalau saya sih dari basicnya saya pilih yang ini aja deh. Sync Workspace. Kita klik ini. Oh, sepertinya dia di-download ya guys ya. Kemudian si Mi Band sendiri akan otomatis nge-download ini band display-nya. 200 KB, kecil sih. Nah, ini udah ada notifikasi dan udah terpasang. So simple itu guys untuk mengubah interface band display-nya. Dan menurut saya sih oke banget lah ya. Simple, klik and download dan langsung terinstall, nggak perlu dioprek-oprek. Nah, bagaimana untuk layarnya sendiri guys? Layar dari Xiaomi Mi Band 4 ini. Nah, untuk layarnya si Xiaomi Mi Band 4 ini sendiri guys, dia itu sudah dilengkapi dengan layar AMOLED 0,95 inch RGB full color 24 bit ya guys ya, dengan resolusinya itu di 120 dikali 240. Nah, layarnya ini sendiri sudah dilapisi dengan tempered glass 2.5D untuk amannya ya guys ya, dan juga ini sudah menggunakan anti fingerprint closing. Jadi untuk saat kita menyentuh layarnya itu tidak ada sidik jari yang nempel di sini. Saran saya pribadi adalah kalian tetap melapisinya dengan screen protector agar layarnya ini bisa lebih
terjaga ya guys ya, karena kita tahu kalau pemakaian itu diletakkan di pada tangan dan saat kita masuk ke saku atau gimana, itu layarnya bisa aja bersentuhan secara tidak langsung dan mengakibatkan baret-baret halus. Jadi saya rasa tetap kita menggunakan screen protector. Nah, benda sekecil ini guys, menurut kalian berapakah internalnya, jeroannya gimana? Yuk kita saksikan. Nah, sekarang untuk bagian dari jeroannya guys, internalnya si Xiaomi ini. Dengan produk yang sekecil ini, si Xiaomi ini sendiri sudah melengkapi dengan RAM-nya 512 KB ya guys ya, dengan RAM-nya 16 MB. Kecil sih 16 MB, tapi menurut saya sih sudah sangat cukup untuk menjalankan aplikasi yang ada di dalam si Xiaomi Mi Band 4 ini sendiri guys. Seperti yang kita download dia punya display bandnya sendiri, ini hanyalah 200 KB, jadi sangat kecil sekali. Untuk baterainya sendiri, si Mi Band 4 ini udah dilengkapi dengan baterai LiPo 135 mAh. Dan ini kalau kita tidak menggunakannya dengan intens, itu bisa untuk pemakaiannya sampai dengan 20 hari guys. Tapi kalau misalnya untuk normalnya sendiri, mungkin sekitar 10 atau 12 hari kita sudah bisa melakukan full charging lagi. Dan full chargingnya pun hanya memakan waktu sekitar 2 jam saja. Jadi menurut saya untuk casan dengan waktu pemakaian itu sangat-sangatlah baik ya untuk produk Xiaomi Mi Band 4 ini sendiri. Nah, Xiaomi Mi Band 4 juga dilengkapi dengan sensor ya guys di dalamnya ini. Itu ada 3 aksis accelerometer dan 3 aksis giroskop. Untuk di sini menu yang namanya heart rate itu sudah dilengkapi dengan PPG heart rate sensor dengan kapasitif proximity sensor ya guys ya. Nah, tadi kita juga sudah bahas soal layarnya ya guysnya, dan juga kita sudah bahas internalnya. Bagaimana dengan kualitas bahan dari Xiaomi Mi Band 4 ini sendiri? Soal material bodinya guys. Material body yang digunakan pada Xiaomi Mi Band 4 ini sendiri, dia adalah polikarbonat ya guys ya. Nah, untuk material strapnya, ini yang original, itu menggunakan material termoplastik polyurethane yang sangat lentur guys, dan sangat lembut ya. Terus ini juga bisa di-adjust dengan kepanjangan sekitar 18 mm. Nah, ini dia guys. Jadi untuk ukuran tangan normal kita bisa masukkan langsung ke sebelah sini, dan kita bisa adjust di mau ke berapa ya guys ya di sini. Kemudian kita tinggal flap on dengan dia punya strap di sini. Jadi tinggal dipasang dan sangat easy banget penggunaannya. Keunggulan yang lainnya adalah si Mi Band 4 ini sendiri menggunakan band yang hampir sama dengan Mi Band 3 guys. Jadi bagi kalian yang memiliki Mi Band 3 dan ingin upgrade ke Mi Band 4, masih bisa menggunakan strap Mi Band 3 nya. Dan ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Mi Band 4, karena kita tidak perlu membuang Mi Band 3 kita yang punya favorit strapnya untuk bisa digunakan di Mi Band 4 ini guys. So ini adalah nilai plus juga menurut saya, dimana aksesoris yang digunakan di Mi Band 3 masih bisa digunakan di Mi Band 4 ini ya. Karena itu untuk tingkat kejenuhan pemakaian saya rasa saya tidak ada, karena kita bisa bervariasi menggunakan strap yang ada di pasaran ya guys ya. Seperti yang baru saya beli ini strap yang edisi camouflage, dan ini menurut saya sih stylish banget. Nah, tadi kita sudah bahas semua ya guys ya di sesi review dan unboxing untuk layarnya sendiri, kemudian dari internalnya si Mi Band 4 ini, dan untuk kualitas bahannya. Di luar negeri guys, Mi Band 4 ini atau kita kenal dengan Smart Band disebut juga dengan istilahnya tuh fitness tracker. So menurut saya sendiri penggunaan dari Mi Band 4 ini memang digunakan untuk kegiatan outdoor yang menggunakan banyak aktivitas guys. Salah satu fitur yang paling penting di saya menurut untuk si Mi Band 4 ini sendiri itu adalah fitur dari anti airnya guys. Jadi ini sudah diklaim menggunakan teknologi yang 5 ATM, water resistant, dan itu tahan air sampai 50 meter. Sehingga bagi kalian yang ingin berenang tanpa melepas ini itu tidak masalah ya guys ya. Dan juga untuk yang sering beraktivitas di luar keringatan menggunakan ini tidak akan ada masalah sama sekali. Untuk menu navigasi yang ada di dalam Mi Band 4 ini sendiri, menu yang bisa kita akses itu guys, kita tinggal touch pelan aja di sini, ini akan memunculkan langsung display bandnya. Lalu kita tinggal swipe up atau swipe down guys. Nah ini seperti ini ada status untuk step yang telah kita lakukan, distance-nya berapa, kalorisnya berapa, lalu idle alerts, kita touch lagi
pelan aja itu udah kembali, dan ini sangat responsif ya guys ya. Kita tinggal swipe down. Nah ini dia, ada menu more. Nah DND, do not disturb, alarm, music, stopwatch, tuner, find device, silent, band display, dan setting. Selain itu ada menu untuk notifikasi di sini ya guys ya. Belum ada notifikasi. Nah untuk cuaca, dia juga bisa menampilkan cuaca saat ini guys. Nah, seperti ini. Kemudian ada menu workout, outdoor, treadmill, cycling, walking, freestyle. Oh, swimming juga ada nih guys. Nah, berhubungan dengan swimming, saya rasa sesuai dengan salah satu nilai jual dari Mi Band 4 ini sendiri, dia itu udah tahan air itu sebanyak 5 ITM, itu 50 meter ya guys ya. Dan kalian bisa menggunakan ini untuk pergi berenang. Juga di sini ada heart rate sensor. Oke. Dan status. Ya, itu aja guys menu yang ada di dalam Mi Band 4 ini. Dan menurut saya menunya ini sesuai dengan yang dijual Xiaomi, sudah sangat cocok untuk kalian yang suka beraktivitas di luar dan yang menggunakan untuk tracker harian ya guys, seperti langkah kaki, dan juga untuk istirahat seperti heart rate sensor. Itu fitur-fitur yang sangat digemari pada Mi Band 4 ini ya guys ya. Nah guys, untuk fungsi utama lainnya yang saya temukan di dalam si Xiaomi Mi Band 4 ini sendiri, itu adalah fungsi dari trackernya. Nah Mi Band 4 ini telah saya pakai untuk beraktivitas di luar guys, untuk jalan kaki ataupun berlari, dan Mi Band 4 ini sudah berhasil nge-tracking saya dengan baik, dan sensornya sangat berguna ya guys ya. Apabila kalian yang suka beraktivitas di luar ataupun hanya untuk mengecek berapa banyak langkah kaki, berlari, bersepeda, dan berenang guys, serta penggunaan untuk di gym untuk olahraga, khususnya pada penggunaan treadmill, ini alat bisa kalian gunakan tanpa ada yang namanya keluhan guys, karena beratnya pun sangat ringan. Walaupun dipakai di tangan itu cuma 22 gram dan tidak berasa memakai apapun di tangan guys. Mi Band 4 sendiri selain dilengkapi dengan fitur outdoor tracking, salah satu fitur yang membuat saya terkesan itu adalah fitur dari heart rate monitoring. Jika kita swipe out alatnya ya guys ya, kalian akan menemukan logo yang seperti ini. Nah, itu adalah logo untuk mengetahui seberapa sehatkah kita, dan juga pada saat kita beraktivitas, kecuali kalau kita tidur, itu alatnya akan menggunakan low power consumption guys. Jadi dia bisa menganalisa kualitas tidur kita juga dan melihat seberapa sehatnya kita guys. Ini adalah proses dari review dan unboxing dari Mi Band 4 ini sendiri. Bagaimana menurut kalian tentang produknya? Kalau menurut saya pribadi, produk ini sendiri itu adalah produk yang cukup bisa diandalkan untuk kegiatan outdoor kita. Seperti prosesnya kita berjalan, itu bisa di-tracking dengan sempurna. Kita berlari, berenang, ataupun kita pakai untuk aktivitas di gym ya guys ya. Itu semuanya perfect. Dan untuk alat ini sendiri saya bisa kasih 2 thumbs up. Kemudian untuk dari segi ketahanan baterainya, dia itu sekali kita charge 2 jam, dari posisi 0 sampai 100% itu hanya butuh, yang saya bilang tadi guys, cuma 2 jam. Dan pemakaiannya tuh bisa digunakan sampai 20 hari kalau dia menggunakan proses yang kita sebut ya untuk penggunaan harian dan tidak terlalu intens ya guys ya. Kalau kita terlalu intens itu cuma bisa sampai 10 atau 15 hari saja. Nah, bagi kalian yang jenuh dengan strapnya yang original yang berwarna hitam ini guys, ini saya sudah beli strap dari luar untuk si Mi Band 4 ini sendiri, dan harganya pun nggak mahal guys, itu sekitar 50 ribuan, dan kalian sudah bisa mengganti strapnya dengan yang saya pakai seperti ini. Menurut saya sih dari segi yang namanya ya mut-mutan lah ya, siapa yang seneng pakai strap yang ini terus, apalagi kita udah menggunakannya cukup lama, otomatis strap ini pasti mengalami yang namanya downgrade, jadi sudah mulai tidak mulus dan ya sedikit kusam. Kita bisa menggantinya dengan part OEM yang lainnya seperti yang saya pakai ini guys, dan harga sangat murah. So bagi kalian yang bosenan orangnya, menurut saya smartband ini bisa menjadikan pilihan untuk kita ganti suasana mood lah ya. Nah sekarang sampai pada giliran saya menjawab, apakah saya menyesal guys membeli Mi Band 4 di tahun 2020 ini? Saya akan mengatakan kepada kalian terus terang, saya tidak menyesal untuk membelinya. Kenapa? Karena semua fitur yang saya ingin butuhkan dari sebuah fitness tracker atau smartband ini sudah bisa diberikan dengan baik pada Mi Band 4 guys. Jadi fitur yang namanya heart rate sensor juga dengan tracking outdoor, itu yang hal-hal yang paling saya butuhkan
di dalam Mi Band 4 sudah dapat diberikan di Smart Band ini tanpa saya harus menunggu ataupun saya membeli produk lainnya guys. So, thank you for watching untuk video kali ini. Saya harap kalian suka dengan videonya. Dan jangan lupa guys untuk di subscribe, di like, di share, dan komen di bawah untuk produk lain apa yang ingin kalian lihat di video saya berikutnya. Oke guys, see you at the next video. Stay fit, stay healthy.